Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu cerita firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang buta ketika mereka datang memohon belas kasihan Tuhan. Dan pada akhirnya dua orang buta ini disembuhkan dan mendapatkan sukacita. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus, Dia penuh kuasa dan juga penuh belas kasihan. Nah, kalau kita melihat cerita firman Tuhan ini, tercatat di kitab Injil Matius pasal 20, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Dikatakan di ayat yang ke-29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun kurang lebih, dia dan murid-muridnya pergi kemana-mana. Tujuannya apa? Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberitakan pertobatan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberitakan keselamatan yang dimana akan datang melalui Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga melakukan banyak hal-hal yang ajaib dan melakukan pertolongan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Dan di sini dikatakan ketika mereka dekat Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tuhan Yesus begitu terkenal, diketahui oleh banyak orang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan dikatakan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ayat yang ke-30 dikatakan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di sini diceritakan ada dua orang buta. Orang buta artinya orang yang tidak bisa melihat secara jasmani. Namun mereka bisa mendengar, dan dikatakan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat, mereka memanggil Tuhan Yesus. Itu berarti walaupun dua orang ini buta, tak bisa melihat, tapi mereka bisa mendengar apa cerita atau berita yang sedang viral. Siapa yang sedang viral pada saat itu. Dan mereka mengetahui melalui pendengaran bahwa ada seorang dari keturunan Daud, dia melakukan pemberitaan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang ajaib. Dan jadi karena dua orang buta ini mendengar, sudah mengetahui tentang Tuhan Yesus, makanya ketika Tuhan Yesus lewat, maka mereka berpikir ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk datang memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan mereka berseru, tidak hanya sekedar memanggil, tetapi mereka berseru dengan suara yang keras tentunya, berusaha supaya Tuhan Yesus mendengarnya. Dan dengan sebuah permohonan, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Di sini dikatakan mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Jadi mereka memanggil Tuhan Yesus, Tuhan, Anak Daud. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah keturunan Daud, dan bahwa Tuhan Yesus ini adalah keturunan Mesias itu sesungguhnya yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Daud di 2 Samuel pasalnya yang ke-7 bahwa akan datang keturunannya atau anaknya yang dimana dia akan mendirikan kerajaannya dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Lalu kalau kita melihat lagi misalnya di Yeremia pasal 23 dan Yeremia pasal 33, di situ juga dijanjikan seorang atau dikatakan tunas Daud, dan orang Israel mengetahui ini adalah Mesias. Jadi
di sini dua orang buta mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Daud, keturunan Daud, dan mereka juga pasti mengerti bahwa Tuhan Yesus ini ya adalah pribadi yang spesial yang dijanjikan kepada orang Israel. Dan dikatakan di sini, kasihanilah kami. Artinya apa? Mereka dengan merendahkan diri, memohon belas kasihan, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mengatakan, Tuhan, sembuhkanlah mata kami, karena memang selayaknya Engkau menyembuhkan mata kami. Tidak seperti demikian. Bukan seperti menuntut. Tetapi di sini merendahkan diri, memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat yang ke-31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kita melihat bagaimana dua orang buta ini tidak hanya mereka berseru memanggil nama Tuhan Yesus, tetapi juga merendahkan diri memohon belas kasihan Tuhan. Dan bahkan ketika mereka ditegur oleh orang banyak supaya mereka diam, mungkin mereka ya dengan suara yang keras bagi orang banyak itu ya sangat mengganggu mungkin. Ya, kita melihat bagaimana orang banyak mengetahui teriakan mereka. Dan mereka orang banyak itu merasa ya ini hanyalah mengganggu saja. Jadi mereka orang banyak menegur ya kedua orang buta ini. Mereka mengatakan diam, ya, jangan berseru-seru. Namun kita melihat bagaimana reaksi dua orang buta ini. Mereka tidak ya, menyerah, mereka bertekun. Inilah hal yang sangat bagus yang dimiliki oleh dua orang buta ini juga. Mereka bertekun. Bahkan dikatakan makin keras, mereka tidak menyerah. Mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka berusaha semaksimal mungkin supaya Tuhan Yesus mendengarkan seruan mereka, teriakan mereka, dan Tuhan datang menolong mereka. Walaupun orang banyak tidak suka ataupun berusaha menenangkan atau menegur mereka, berusaha ya untuk mematahkan semangat mereka supaya mereka menyerah. Tetapi kita melihat bagaimana dua orang buta ini justru tidak menyerah. Mereka bertekun memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan ayat yang ke-32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Jadi Tuhan Yesus ya berhenti dan memanggil dua orang buta itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wah, ini adalah sebuah pertanyaan ya, yang memberikan pengharapan, memberikan penghiburan dan sukacita bagi dua orang buta ini. Dikatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, satu sisi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ya di sini menonjolkan keilahiannya, bahwa dia adalah pribadi yang dapat mengabulkan permohonan anak-anaknya karena dia punya kuasa. Dan satu sisi dua orang buta ini tentunya memberikan kelegaan bahwa ada harapan masalah mereka selama ini buta akan segera bisa sembuh, akan segera mereka bisa melihat. Ketika dikatakan apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Jadi ini benar-benar pertanyaan yang memberikan pengharapan dan sukacita bagi dua orang buta ini. Dan mereka tidak membuang-buang kesempatan ini sesuai dengan pergumulan mereka, sesuai dengan permohonan mereka. Dikatakan di ayat yang ke-33, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Secara rohani mereka ya tidak buta ya matanya secara rohani. Mereka mengenal Tuhan Yesus. Ya, bahkan walaupun mereka buta, mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang sedang viral. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Daud, bahkan seorang yang spesial. Ya. Dan dikatakan sekarang mereka meminta supaya Tuhan menyembuhkan mata jasmani mereka, supaya kami dapat melihat. Lalu bagaimana
dengan Tuhan Yesus? Apakah dia mengabulkan, mendengarkan permohonan dua orang buta ini? Dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak menolak permohonan mereka. Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka ya dengan mengatakan, kenapa engkau memanggil-manggil nama saya dengan suara yang keras begitu? Tidak. Tuhan Yesus tidak merasa terganggu. Ya, Tuhan Yesus juga tidak mengabaikan atau menolak permohonan mereka. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu penuh murah hati, penuh belas kasihan. Dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa Tuhan Yesus berbelas kasihan? Karena Tuhan Yesus melihat bagaimana akibat dosa manusia menderita. Dan bagaimana dua orang buta ini datang merendahkan diri memohon belas kasihan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, dia penuh kasih. Dia datang untuk menolong mereka. Dikatakan lalu ia menjamah mata mereka, menyentuh mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ketika Tuhan Yesus menjamah mata mereka, dikatakan seketika, jadi tidak perlu proses sampai lama sekali. Dikatakan pada saat itu juga seketika sembuhlah mata mereka. Dan bagaimana respon dua orang buta ini setelah mereka sembuh? Mereka tidak mengatakan, puji Tuhan kami sudah sembuh, oh kalau begitu kami pulang dan kami bersenang-senang karena kami sudah melihat sekarang. Tidak. Dikatakan lalu dua orang buta itu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka makin percaya dan mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, ya, dari cerita bagaimana Tuhan Yesus ya menyembuhkan dua orang buta. Kita melihat bagaimana dua orang buta ini datang memohon belas kasihan Tuhan Yesus, merendahkan diri ya, dengan bertekun ya, dan dengan iman mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, saudara-saudara, dalam pergumulan kita banyak hal kesulitan, banyak hal kesusahan. Mari juga kita seperti dua orang buta ini. Datang berseru, berdoa, dan dengan tekun. Walaupun kondisinya mungkin orang mengatakan, oh doa kamu tidak terjawab, udahlah terima saja keadaannya. Saudara-saudara, mari kita terus bertekun. Jangan menyerah. Terus memohon kepada Tuhan. Ya, kalau doa kita itu tidak ada hal yang berdosa, mari kita terus berdoa. Dan dikatakan Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa dan Allah yang penuh belas kasihan. Maka Tuhan pada waktunya akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terus dalam kesulitan, dalam pergumulan seumur hidupnya. Tuhan akan datang pada waktunya melepaskan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan itu, kita akan semakin ya teguh imannya di dalam mengikut Tuhan Yesus, semakin semangat, giat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi datanglah berseru kepada Tuhan Yesus, dan dengan merendahkan diri, dan dengan tekun, terus berseru, dan berdoa dengan penuh iman. Maka Tuhan Yesus akan menolong kita dengan belas kasihannya pada waktunya, dan kita semakin teguh di dalam mengikut Dia. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Amin.